Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo guys, guys. kami mahasiswa Universitas Riau dari jurusan Ilmu Komputer akan mendokumentasikan kerja kelompok kami membuat salah satu tugas mata kuliah literasi digital, yakni makalah mengenai bahaya plagiarisme dalam karya tulis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fazal Gesa Arifi dan ini teman kelompok saya. Saya Muhammad Taki dan Zaki. Saya Hulwana Nisa Urashida. Saya Nur Aini. Dan saya Nur Khairatul Aini Fitri. So, Happy watching guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang kepada Pak Dede yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bahaya plagiarisme dalam karya tulis. Perkenalkan, nama saya Fadril Arifi sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Arya Fatur Rahman dari kelompok 4 sebagai pemateri. Lalu ada Mtaki Yudin Zaki. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadal Akbar dari kelompok 4 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nur Khairatul Aini Fitri dari kelompok 4 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Nur Aini dari kelompok 4 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hulwana Nisa Urashida sebagai pemateri. Langsung saja kita mulai, yaitu apa itu plagiarisme yang akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini disilahkan. Pengertian plagiarisme. Seperti yang kita ketahui, plagiarisme adalah penjiplakan yang disengaja atau aktivitas pengambilan karangan pendapat dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri. Di sini terdapat pengertian plagiarisme menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Lester. Menurut Lester, plagiarisme adalah mengemukakan kata-kata atau pendapat orang lain sebagai kepunyaan kita sendiri. Lalu selanjutnya ada apa saja sih ruang lingkup plagiarisme yang akan disampaikan oleh Nadel. Silakan pada Nadel, disilahkan. Banyak orang tidak menyadari dan tidak terlalu mengetahui apakah perbuatannya termasuk perilaku sebuah plagiarisme atau bukan. Berikut adalah ruang lingkup dari plagiarisme. Yang pertama yaitu menggunakan perkataan dan tidak terlalu mengetahui apakah perbuatannya termasuk perilaku sebuah plagiarisme atau bukan. Berikutnya materi tipe plagiarisme.
yang akan disampaikan oleh Khaira. Pada Khaira, untuk tempat disilahkan. Berikutnya ada tipe plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarism. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Tipe ini sama dengan istilah slavish copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebut sumbernya. Dianggap plagiarisme karena skala pengutipannya sangat substansial, sehingga seluruh ide atau gagasan penulisnya benar-benar diambil dan biasanya banyak dilakukan pada karya tulis yang seharusnya tidak ada di buku bebas plagiarisme. Selanjutnya ada jenis-jenis plagiarisme yang akan disampaikan oleh Taki. Kepada Taki untuk tempat disilahkan. Jadi jenis-jenis plagiarisme ini ada 3 aspek yang bisa kita bagi. Pada di aspek pertama, ada jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Untuk aspek yang pertama ini, itu tuh mirip dengan tipe plagiarisme yang dijelaskan oleh Hera tadi. Ada plagiat kata demi kata, ada plagiat kepengarangan juga. Untuk jenis plagiarisme yang kedua yaitu ada jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Jadi plagiarisme ini ada sengaja dan tidak sengaja ya. Plagiat sengaja yaitu ya banyak plagiaris orang-orang yang melakukan plagiat itu disebut plagiat sengaja. Melakukan secara sadar menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber referensinya. Selanjutnya jenis plagiarisme terakhir yang akan disampaikan oleh Hulwa. Pada Hulwa untuk tempat disilahkan. Selanjutnya, jenis plagiarisme yang terakhir yaitu berdasarkan pola yang digunakan. Yang pertama itu plagiarisme total, di mana seorang penulis mengambil karya orang lain dan mengklaim sebagai karya dirinya sendiri secara keseluruhan. Berikutnya itu plagiarisme parsial, di mana seorang penulis mengambil karya orang lain sebagian dan mengklaimnya sebagai karyanya sendiri. Berikutnya yaitu autoplagiasi atau self-plagiarisme, di mana seorang penulis melakukan plagiasi terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Selanjutnya, materi cara terhindar dari plagiarisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita tidak tahu kan bagaimana cara-cara bagaimana terhindar dari plagiarisme sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana cara menghindari plagiarisme atau buatan plagiarisme. Kita tidak inginkan orang-orang kita yang telah membuat sebuah karya tulis dengan ide kita sendiri, namun dicap orang lain sebagai plagiator. Karena secara tidak sengaja kita melakukan perbuatan plagiarisme. Berikut, yang pertama yaitu lakukanlah sitasi ketika mengambil ide karya dari orang lain. Jika kita mengambil suatu ide dari karya orang lain, itu seharusnya kita lakukan sitasi, walaupun hanya mengambil untuk referensi ide dari mereka tersebut. Berikutnya, cara mengecek kemiripan teks menggunakan berbagai aplikasi dan website yang akan disampaikan oleh Arya. Kepada Arya, waktu dan tempat disilahkan. Yang terakhir ada cara mengecek kemiripan teks. Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, ada beberapa aplikasi maupun website yang dapat digunakan untuk mengecek tingkat plagiasi sebuah karya. Dari yang berbayar hingga yang gratis. Yang pertama ada Turnitin. Turnitin ini merupakan sebuah aplikasi cek plagiarisme yang paling populer, khususnya dalam dunia akademik. Turnitin ini dapat dibilang sebagai plagiarisme hacker yang paling dipercaya. Karya tulis seseorang dikatakan plagiat ketika mencapai tingkat plagiasi tertentu yang ditunjukkan oleh aplikasi Turnitin ini. Terima kasih kepada Arya telah menyampaikan materi terakhir, yaitu bagaimana mengecek plagiarisme sebuah karya tulis. Sekian hasil dari diskusi kami. Jika ada teman-teman ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, juga waktu dan tempatnya disilahkan. Silakan para Torik.
Bagaimana cara kita untuk membedakan antara soft plagiarism dengan kutipan diri sendiri yang sah? Baik, terima kasih kepada Torik. Apakah teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Baik, kepada Untung, apakah ingin bertanya? Apakah kutipan langsung itu memang dilarang dalam plagiarisme atau kenapa gitu? Kenapa harus dihindari? Karena kan kita waktu kutip langsung itu kan ada aturannya juga. Kita juga mencantumkan sumbernya kan. Nah, kenapa harus dihindari? Apakah karena waktu kita cek itu terhitung sebagai plagiarisme di aplikasi atau gimana? Terus pertanyaan kedua, apa sih bedanya antara plagiarisme sama copyright? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Untung telah menambah pertanyaannya, menyampaikan pertanyaannya. Apakah dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Mungkin kami selaku pemateri ingin diminta sedikit waktu untuk mencari jawabannya. Mungkin akan dilanjutkan pada tambahan kepada Pak Dede. Pak, disilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Ya, sambil menunggu kelompok 4 mencari jawaban, saya sedikit menambahkan ya terkait materi hari ini. Kan di bawah 30%. Ya. Karena kalau di atas 30%, saya akan nilainya tidak akan maksimal dari saya. Jadi ada yang angkat tangan atau ada pertanyaan? Silakan sebelum kita akhiri. Pak, berarti kita upload 2 ya, Pak? Ya, 2. Nanti ada 2 folder ya. Jadi dibuat 2 folder saja, satu esainya, satu yang hasil ceknya. Gitu. Baik, Pak. Ada lagi yang mau diskusikan? Cukup ya? Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan kita ketemu lagi membahas di kelompok 5 ya. Kelompok 5 nanti presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renang, Del.